Video ini tidak mengandung unsur monkey business, tidak mengajak penonton untuk berinvestasi, dan tidak bermaksud memaksa siapapun untuk melakukan kegiatan budidaya setelah menonton tayangan ini. Semua informasi disajikan murni sebagai bahan pembelajaran dan motivasi, agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat potensi sumber daya perikanan Indonesia, serta menghargai perjuangan para pembudidaya di lapangan. Selamat datang di Pemburu Amatir. Di sini kami tak hanya berbagi tentang budidaya, tapi juga tentang semangat manusia yang terus belajar dari alam. Tentang air yang menghidupi, tentang ketekunan yang tak mengenal lelah, dan tentang harapan yang tumbuh di dasar kolam. Kali ini kita akan menyelami kisah dari sungai-sungai tua Nusantara, menelusuri jejak seekor ikan yang dijaga, dimuliakan, dan kini sedang diperjuangkan agar tak hilang di telan waktu. Ikan Thor, atau yang lebih dikenal sebagai ikan dewa. Bukan sekadar ikan air tawar, tapi warisan budaya bangsa dan simbol dari ketekunan anak negeri. Warisan air dari zaman leluhur ikan Thor telah dikenal sejak masa lampau. Bagi sebagian masyarakat adat di Nusantara, ikan ini bukan sembarang ikan. Ia dianggap suci, sakral, dan menjadi bagian dari upacara adat turun-temurun. Di tanah Batak, ikan ini dikenal sebagai ikan ihan Batak. Seekor ikan yang hanya muncul dalam ritual penting seperti pesta adat dan perayaan leluhur. Sementara di tanah Jawa, ia disebut ikan dewa, ikan tambra, atau ikan kancra, dan dipercaya membawa berkah serta keseimbangan bagi alam. Bagi bangsa Indonesia, ikan Thor bukan sekadar spesies air tawar. Ia adalah lambang dari hubungan manusia dengan air, dengan sungai, dan dengan kehidupan itu sendiri. Jenis dan persebaran ikan Thor di Indonesia. Secara ilmiah, ikan Thor termasuk dalam keluarga Cyprinidae yang juga menaungi ikan mas dan karper. Namun, ikan Thor memiliki keistimewaan tersendiri. Di Indonesia terdapat beberapa jenis utama: Thor tambra, Thor tambroides, Thor douronensis, dan Thor soro. Mereka banyak ditemukan di perairan jernih dan deras di Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Ikan ini dikenal memiliki tubuh kekar, kepala besar, serta 2 pasang sungut di sekitar mulutnya. Ciri khas ini membuatnya mudah dikenali dan menjadi daya tarik tersendiri di dunia perikanan. Namun sayangnya, populasi ikan Thor di alam kini kian menipis. Penangkapan liar dan kerusakan habitat membuat spesies ini terancam. Karena itulah, para peneliti dan pembudidaya merasa perlu menyelamatkan warisan ini, bukan hanya dengan melindungi, tapi juga dengan membudidayakan. Dari konservasi ke budidaya. Upaya budidaya ikan Thor bukan perkara mudah. Baru sekitar tahun 2011, ikan ini resmi dikembangkan sebagai komoditas budidaya oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Melalui proses panjang, mulai dari riset genetik, penyuntikan hormon, hingga pemijahan buatan, akhirnya ikan Thor berhasil berkembang biak di kolam. Ini menjadi titik balik penting bagi dunia perikanan Indonesia. Pemijahan dilakukan dengan hati-hati. Telur ikan Thor bersifat tidak lengket dan akan tenggelam ke dasar air. Dalam waktu sekitar 2 hari, telur-telur itu menetas dan berubah menjadi larva mungil yang kemudian dibesarkan di akuarium sebelum dipindahkan ke kolam pendederan. Setiap induk betina bisa menghasilkan ribuan telur dalam sekali pemijahan. Dan dalam setahun, pemijahan bisa dilakukan beberapa kali tergantung kondisi induk. Hasilnya, kini masyarakat bisa mendapatkan benih ikan Thor berkualitas tanpa harus mengambil dari alam liar. Keistimewaan ikan dewa. Selain nilai budayanya yang tinggi, ikan Thor juga punya keunggulan luar biasa. Tekstur dagingnya padat, rasa gurihnya khas, dan kandungan gizinya, terutama albumin dan kolagen, sangat tinggi. Albumin, seperti yang kita tahu, adalah zat penting yang berperan dalam penyembuhan luka dan menjaga daya tahan tubuh. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kadar albumin ikan Thor hampir setara dengan ikan gabus. Tak heran jika di luar negeri, ikan ini dijuluki The King of Freshwater Fish, Raja Ikan Air Tawar. Di Malaysia dan Singapura, ikan Thor atau empurau bisa dijual hingga puluhan juta rupiah per ekor. Bagi kalangan Tionghoa,
Ikan ini dianggap membawa keberuntungan dan panjang umur. Sering disajikan dalam perayaan Imlek dan upacara adat tertentu. Peluang ekspor dan tantangan budidaya. Harga ikan tor di Indonesia pun sangat tinggi. Benih berukuran 5 cm dihargai sekitar Rp5.000 per ekor. Sementara ikan konsumsi seberat 1 kg bisa mencapai Rp1.000.000. Untuk ikan berukuran 5 kg ke atas, harganya bahkan bisa menembus belasan juta rupiah. Tingginya nilai ekonomi ini membuka peluang besar bagi para pembudidaya lokal. Namun, pertumbuhannya tergolong lambat. Butuh waktu 2 hingga 3 tahun untuk mencapai ukuran konsumsi. Inilah tantangan utama yang kini sedang dicari solusinya oleh para peneliti dan petani ikan. Beberapa balai perikanan di Indonesia, seperti di Sukabumi, Sumedang, dan Banyumas, terus melakukan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ikan tor tanpa merusak kualitas genetiknya. Dengan konsep konservasi budidaya, mereka berusaha agar ikan ini lestari sekaligus memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Harapan dari Kolam Nusantara. Kini, ikan tor bukan lagi sekadar cerita dari Sungai Purba. Ia telah menjadi simbol kebangkitan budidaya lokal yang berorientasi pada ekspor. Beberapa pembudidaya di Banyumas bahkan sudah mengekspor ikan tor ke Singapura dan Hong Kong untuk memenuhi permintaan restoran mewah yang menyajikan ikan premium. Bagi mereka, setiap kolam bukan hanya sumber rezeki, tapi juga bentuk cinta pada alam dan warisan leluhur. Sebagian hasil pemijahan bahkan mereka tebar kembali ke sungai sebagai bentuk konservasi agar ikan dewa tetap lestari di habitat aslinya. Warisan dan harapan. Dari air yang mengalir di antara batu dan pasir, lahirlah kisah tentang ketekunan, kesabaran, dan cinta terhadap alam. Ikan tor, ikan yang dimuliakan oleh leluhur kita, kini menjadi bukti bahwa warisan budaya juga bisa menjadi peluang masa depan. Selama manusia mau belajar dari alam, selama air masih mengalir di bumi Nusantara, maka harapan itu tak akan pernah berhenti tumbuh di dasar kolam. Kalau kalian suka kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Pemburu Amatir untuk terus mengikuti cerita-cerita luar biasa dari para pembudidaya Indonesia. Disclaimer, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh konten dalam video ini bersumber dari data dan informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta hasil liputan lapangan yang bertujuan untuk edukasi dan inspirasi masyarakat. Konten ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk mendukung program pembangunan perikanan berkelanjutan Indonesia. Apabila terdapat kekeliruan data atau visual, kami siap menyesuaikannya sesuai arahan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.